Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sul. Kali ini gua nih. Oke. Santai. Gantian Bang Sul. Aduh. Oke, Yoi, teman-teman. yoi. Selamat datang di Yoi. podcast Sersan Horor. Tersan loh, seram tapi Santai. santai. Nah, kita sudah nyampe episode 69 ya Bang Sul ya. Sudah Waduh, nggak ini berasa ya. kayak tanggal lahir gue nih, episode 69 ini. Luar Iya. biasa. Bang Sul 69 ya. Yoi. Keren deh. Ini ya, username Instagram ya. Bang Sul 69. Bukan Nah, negatif itu ya. Bukan negatif. Orang-orang Bukan. teman-teman kita pada bilang bingung ya. Kenapa sih Sul Bingung. dari banyak angka lu milih 69? Itu tanggal lahir gua anjir. Mikirnya udah negatif aja ya. Aduh, jangan gitu dong. Jangan Tapi gitu. bisa juga sih. Bisa juga. Oke, Mas Sul. Oke Gimana nih? ya, di tengah begini ya lagi merebaknya virus ini. Ngomong-ngomong, di tempat lu udah ada ini belum? Rapid test itu loh. Yang corona itu loh. Rapid test belum ada sih Bang Sul ya. Tempat Bang Sul Belum udah ada ya? ya? Di selatan sih udah, Jakarta Selatan. Nah, temen gue jangan kayak temen gue ikut tes corona malah positif korupsi dia. Buset, ngeri banget. Untung nggak positif Nyasar ya. hamil. Laki lagi. Aduh. Udah, pokoknya ini deh ya, kita pokoknya usaha menghibur terus deh ya, walaupun Benar. kayak gini. Gimana caranya lah biar stay at home lah ya. Betul. Jadi mungkin kita Mantap. inisiatif untuk pakai online ini Bang Sul ya. Jadi mungkin mohon Betul. maaf kalau kualitas suara agak kurang atau bagaimana teman-teman ya. Tapi jelas lah ya. Jelas lah ini kedengaran kok. Oke. Tapi kalau di tempat aku sih udah ada ini sih Bang Sul. Bilik-bilik Apa tuh? desinfektan sih itu dipasang sih. Oh, disemprot ya. Jadi kalau mau masuk apartemen sekarang harus lewat bilik itu dan dicek terus suhunya sama security sih. Oh gitu. Tuh kalau misalnya 3 bulan gitu misalnya nih ya. Lu kalau habis keluar masuk harus disemprot di ruangan itu ya. Iya. Positif kagak tuh keracunan kayaknya. Gua tiap kalau cari makan mulu, gua kenyang makan desinfektan aja. Aduh, corona mati boy karena corona ya, keracunan. Iya, keracunan gue, bodo amat lah. Oke, itu ya. Jadi teman-teman pokoknya stay safe aja lah di saat-saat seperti inilah. Tenang aja. Mungkin lo kalau mau beli makan bawa payung, Pin. Jadi pas lagi sempat lu buka payungnya. Oh itu ya. Jangan anjir. Iya, payung tukang es kelapa yang gede itu. Anjir. Itu bukan payung, anjing kanopi. Aduh. Oke. Gak apa-apa lah ya, yang penting semua demi keamanan nih kan. Betul ya. Teman-teman semua stay safe ya. Yoi, siap. Bosan sih di rumah ya, kita juga bosan banget maksudnya. Biasa kita bercanda bego-begoan, sekarang udah susah lah. Itu udah hampir sebulan Pin yang libur ngantor ya. Iya, udah sebulan kita, gila. Udah di rumah tuh udah kuras akuarium. Bentar lagi gue mau kuras empang nih. Buset. Ngapain dikuras? Lu bayangin lu gosok ke empang pakai sikat. Gue nguras empang pakai sendok teh gue ya. Nah, itu dia. Kagak kelar tuh. Tapi corona kelar tuh. Iya, kita tuh udah lama gak ketemu Bang Sul, udah sebulan kita udah kangen sama warung sama warteg langganan Bang Sul ya. Gila, gue kangen sama nasi goreng pinggir jalan tuh. Nah, itu tuh yang deket kantor ya. Iya, gila. Nanti pokoknya kita udah masuk kantor kita sikat lah Bang Sul itu ya. Nah, lo sekarang kalau ketemu gue udah gak ngenalin gue, Pin. Kenapa tuh? Udah pakai hijab gue sekarang, tobat. Tobat tuh pakai hijab. Makin salah anjir. Ini salah ya? Salah. Oke. Bercanda ya, dulu nih. Siap lah. Kita masuk aja nih, kita langsung ceritain aja. Kali ini kita ada satu cerita Bang Sul ya. Karena cerita cukup panjang. Yoi. Nah, ini ceritanya ada satu teman kita yang udah pernah kirim Bang Sul ya. Jadi namanya Andreas Hardiansyah. Nah, Andreas Hardiansyah. Nih, ini Bang Sul yang inget nih ceritanya dia nih. Yang mana sih Bang Sul tuh? Udah lupa tuh. Itu kalau nggak salah ya yang cicinya itu bisa ngelihat kan di rumahnya ada kontrakan ada kos-kosan kosong beberapa tahun gitu. Ya kan? Terus bilang itu coba lu sekarang kan dia video call kan karena kan iya yang video call ya. Ya betul kan digocrak-gocrakin tuh apa dapur apa gitu. Oh iya dapur. Iya ingat. Jangan ganggu lo ya gini. Ternyata makin marah cuy. Oh iya. Pas di video call buruan deh lo keluar sekarang deh, itunya ada di situ lo, langsung lari tuh si Andreas itu. Ngamuk itunya. Betul, banyak ngamuk. Iya, katanya jangan sompral gitu kan. Oh iya benar itu. Ngeri. Kalau salah itu ya si Andreas ya. Kayak Andreas yang ini nih kalau nggak salah ya. Ya, mudah-mudahan sih yang ini ya. Oke. Ayo sikat lah. Nah ini Andreas kirim lagi nih ya satu cerita. Katanya ini judulnya menarik Mas Sul, karena ini judulnya apa tuh?
berbau-bau petualangan. Nah, udah nih cerita yang begini nih. Mantap nih, adventure nih ya. Adventure nih, tulisannya wisata mistis. Widih. Nah, seru nih. Kita lihat ya. Wisata kuliner udah ada nih ya. Ini wisata mistis ya. Oke, Bang Sul, kita siap lah. Tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita masuk ke cerita lah ya. Seperti biasa, pasang headset kalian. Matikan Jangan lupa pakai masker. Nah, itu dia, itu dulu pakai masker, cuci tangan. Mau tidur pakai masker ya. Masker bengkoang. Nah, ya benar juga. Matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Luar biasa. Setelah pesan-pesan berikut, selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman di podcast Season Horror episode ke-69. Ya, 69 ya. Ya, kita sudah siap membacakan ceritanya, maksudnya cerita dari Mas Andreas Hardriansyah. Oke. Mantap. Nah, dia tulis begini. Hai Bang Sul dan Brother Kevin, katanya. Halo Mas Andreas, sampai selamat ketemu lagi Bang Sul ya, kita ya sama Mas Andreas ya. Dengan ceritanya yang kedua ya. Ini kedua nih. Nah, dia tulis begini. Saya Andreas nih dan mau kirim cerita lagi, katanya. Oh benar, lagi soalnya. Oh benar ya, benar berarti dia nih. Soalnya setahu tuh yang kirim cerita tuh Andreas tuh ada 2 Bang Sul. Takutnya salah Andreas nih. Nah, coba kita lihat ya. Juga ya. Oke. Nah, katanya gini. Cerita yang mau saya ceritain sekarang adalah cerita di mana saya mengalami gangguan saat sedang berwisata, katanya. Coba kita lihat ya. Katanya by the way nama-nama tempat, bukan nama tempat sih, nama-nama orang ya, nama-nama yang terlibat di sini sudah diubah untuk privacy, katanya. Jadi semua di sini samaran ya. Nah, oke. Jadi ceritanya itu bermula saat libur Lebaran 2019 maksud. Baru tahun lalu. Belum ada setahun tuh ya, belum ada setahun. Libur Lebaran tahun lalu, di mana Mas Andreas ini dan ke-6 temannya itu berniat untuk liburan bersama. Berenam nih sama temannya. Pokoknya mereka mau quality time lah. Ceritanya mereka mau quality time lah gitu ya. Berenam ya. Berarti 6 teman sama Mas Andreas berarti bertujuh nih. Oh, bertujuh. Nah, temannya ada 6. Nah, habis itu mereka tuh mau liburan ke puncak. Jadi mereka tuh udah prepare banget nih. Udah dari jauh-jauh hari mereka udah siap, udah pesen villa. Mereka pokoknya udah inilah, udah booking villa mereka. Dan temennya itu ada yang udah pernah pakai villa itu dan katanya bagus, katanya. Oh, referensi ya. Nah, referensi. Mau ke situ lagi. Nah, temennya udah di villa sini ini bagus nih gitu. Nah, oke. Jadi singkat cerita mereka booking villa itu. Oke. Nah, villanya itu terletaknya ini nggak jauh dari Taman Safari, Bang Sul. Oh iya. Nah, tahu daerah situ. Daerah situ ya, apa namanya? Sekitar 700 meter dari Taman Safari. Nah, ini aku jadi agak curiga nih. Ini daerahnya mirip villa yang kita pernah sewa juga nih, Mas Sol. Jangan ini nih, ngeri nih anjing. Nah, iya betul. Katanya nggak jauh dari Taman Safari nih ya. Katanya sekitar 700 meter dari Taman Safari. Nah, katanya pada hari H, ini mulai hari H katanya, kita mulai berangkat jam 6 pagi. Mereka berangkat itu dari Tangerang. Naik motor. Mereka touring-touring gitu lah ya, seru nih. Kayak touring-touring gini. Wah, keren nih. Katanya, kami bertujuh jalan beriringan, katanya. Dan sampai ke tempat penginapan jam 10 pagi, katanya. Mungkin kalau lu pakai mobil 6. Bisa jam 12 kali ya. Iya, karena macet. Iya, benar, macet banget. Ini kalau pakai motor sih enak. Cuma ngerinya sih puncak sih, kan jalurnya begitu kan. Pakai motor mesti agak hati-hati tuh. Mesti ekstra hati-hati sih. Iya, berliku-liku. Iya, begitu. Nah, katanya pas awal datang dia lihat nih, oh emang suasananya bagus nih, gitu kan. Dan villanya tuh deket dengan marketing office-nya dan pos satpam. Jadi ada ya lebih secure lah gitu lah ya. Jadi nggak aman gitu. Emang nih bagus nih kata Mas Andreas. Nah, katanya tapi dikelilingin banyak banget pohon-pohon gede katanya. Nah, itu yang bagus juga itu. Itu bagus juga, mantap. Cakep. Nah, katanya gini, villanya itu terdiri dari beberapa tipe, Bang Sul.
Dan temennya ini yang mesen villanya itu milihnya itu yang paling ujung. Nah mungkin emang adanya yang paling ujung kali, yang paling gede ya mungkin. Nah, RSSSS kali. Nah itu dia, apa tuh singkatannya? Rumah sempit sekali sampai selonjoran saja susah. Aduh, kira RSSSS ya. Kira itu banget itu. Demen tuh singkatan itu. Nah katanya gini, temannya pilih paling ujung. Katanya firasatnya si Mas Andreas ini udah nggak enak. Katanya, perasaan gue udah gak enak nih, paling ujung nih, bangke kan. Dan kata kata mereka di villa yang ini aja, kata si Mas Andreas kan, kenapa nggak villa yang di sini aja cuy, soalnya kan deket nih sama marketing office kan, katanya, sama pos satpam, jadi lebih enak lah, deket warung juga kata Mas Andreas nih. Nah jadi itu temennya Mas Andreas ini kan pilihnya paling ujung. Nah tapi si Mas Andreas ini tuh berusaha yakinin temennya lagi, cuy, kenapa kita kagak ambil yang di sini aja, yang dekat marketing office sama dekat warung, enak kan, lebih enak di sini. Nah, iya betul. Tapi temennya tuh bilang, enggak cuy, kenapa gue pilih di belakang? Karena di belakang itu ada lapangan bola, lapangan gede. Oh iya. Jadi kita bisa main bola lah gitu kan, ada lapangan luas. Dan lagian kalau misalkan teriak-teriak nggak berisik, nggak disamperin satpam gitu loh cuy. Nah, habis itu kata Mas Andreas, ya udahlah karena gue kalah suara nih, jadi ya udah saya ikut aja, kata dia gitu. Mungkin lebih banyak yang pengen di belakang gitu kan teman-temannya. Nah singkat cerita, udah nih mereka diantarkan ke villa. Nah kesan pertama si Mas Andreas pas ngeliat villanya itu adalah, Mas Andreas langsung mikir gini, wah matilah cuy, gua nggak bakal bisa tidur ini pasti, dia bilang gitu katanya. Anjir, udah ngomong gitu dia. Nah coba kita lihat nih gimana. Sedikit saya jelaskan mengenai villanya. Katanya villanya ini berupa rumah kayu 2 tingkat Masul, dengan dinding dan lantai yang semuanya dari kayu katanya. Ada 2 kamar di bawah dan 3 kasur di atas. 2 kamar di bawah, 3 kasur di atas. Katanya posisi villanya benar-benar menyendiri di ujung. Waduh. Dan yang bikin ngeri adalah villa ini ada di samping aula yang sudah terbengkalai. Aduh. Dan depannya adalah sungai dengan saung-saung di pinggir yang sudah tidak terpakai. Mati nggak lu? Depannya itu sungai, terus di sungai itu banyak saung-saung yang nggak dipakai lagi cuy. Aduh. Oh, banyak di tempat terbengkalai ya. Ini kayaknya cuy, aduh. Ya benar nggak bisa tidur nih. Katanya di samping rumahnya itu pun ada pohon tinggi dengan batang yang besar dan daun yang lebat katanya. Aduh, anjir. Gila sih, gila. Nah singkat cerita lagi, kami mulailah pilih-pilih kamar katanya. Dan saya disuruh tidur di kamar yang paling ujung, deket kamar mandi. Dan gilanya, kaca kamarnya, jendela kamarnya Mas Andreas yang dipilih itu jendela itu ngadep ke pohon yang gede tadi cuy. Aduh ya bapak. Itu dia. Dan kata Mas Andreas, saat saya masuk udah berasa banget cuy, kerasa sesek dan penuh gitu cuy, kayak nggak nyaman gitu cuy. Di kamar yang saya tempati terdapat 1 meja rias dengan ukiran kayu dan kaca yang besar menghadap ke kasur. Cakep. Cakep banget ya. Cakep banget bangke. Cakep banget. Gue tidur di teras anjing. Anjing, lu bayangin kan di tempat tidur ada meja rias yang ngadep ke tempat tidur kita lo. Gila nggak lu cuy? Lo kalau iseng mata lo ngeliat ke situ, anjir, gue ngeri ada. Katanya cerminnya gede menghadap ke kasur. Jadi kalau saya tidur, balik kanan akan menghadap pohon, kalau balik kiri ngadep cermin. Serba salah. Anjir, gue ngeri ada Ivan Gunawan di situ. Itu dia. Atau enggak yang itu tuh, kalau kagak Ivan Gunawan yang itu yang hap-hap tuh. Siapa? Siapa tuh? Hap-hap. Mas Ipul. Iya. Buset, kagak ya. Nah, aduh. Akhirnya singkat cerita gini masuk. Katanya saya pun minta untuk pindah kamar karena saya tidak nyaman katanya. Seperti yang saya sudah bilang katanya, dia kan udah pernah bilang nih di episode sebelumnya, katanya dia bukan indigo tapi dia tuh peka Basul. Peka. Dia bisa ngerasain kalau mereka itu ada katanya. Cowok tuh nggak peka tuh, kata cewek. Katanya ini Mas Andreas peka nih sama setan. Ini peka ya. Iya, pokoknya kayak gitu dulu. Itu dia. Nah, cewek selalu benar. Cewek selalu benar, udah ya. Dan bos juga selalu benar.
Karena iya bener kan, cewek selalu benar. Soalnya dia bosnya. Tuh, bos selalu benar. Nah kalau bos lu cewek ya kelar hidup lu. Kelar hidup lu ya. Umi dong masalah. Iya anjir. Udah masalah keluarga. Aduh, jangan. Lanjut. Nah, bos gue juga sih emang. Sama ya. Nah, kata si Mas Andreas tuh dia kan minta pindah kamar kan, dia nggak nyaman. Tapi teman-teman itu nggak ada yang mau cuy di kamar itu. Tapi solusinya kenapa lu nggak berdua aja di kamar itu kan, gitu loh. Iya sih. Mungkin ranjangnya sampai atau gimana nggak tahu sih ya. Nah, singkat cerita, mereka tuh lagi bersih-bersih dan membereskan makanan yang kita bawa dari rumah katanya untuk dimasak di sana. Mereka mau bakar-bakar nih. Mie. Kan. Oh, bakar-bakar. Nah, mungkin bakar-bakar nih. Nah, habis itu mereka pada mandi, terus istirahat, belum ada kejadian apa-apa ya. Katanya sekitar jam 12 siang kami keluar untuk main bola dan berenang katanya. Wih, mantap. Ya. Lalu kembali ke villa sekitar jam 3-an Masul. Nah, di sini teman-teman saya mulai melakukan tindakan-tindakan bodoh katanya. Konyol nih, ngapain nih? Teman saya yang namanya Gary ngomong. Katanya gini, udah Andre, ngomong si Kak Andreas ya, udah Andre, tidur aja, jangan takut. Paling juga ada noni Belanda lagi dandan di kaca katanya. Ini kayak gini yang mulutnya begini nih. Katanya gini kata Mas Andreas. Ngomong kok jangan macem-macem lu katanya. Ya lu jangan ngomong macem-macem katanya gitu. Yang lain, yang teman-teman yang lain malah ngeledek. Ditakut katanya gitu kan. Sompral nih teman-temannya sompral. Kan. Tapi emang kalau orang yang nggak peka gitu-gituan mah ngomongnya sompral, soalnya mereka nggak pernah ngurus hal begitu. Iya. Kalau yang udah peka mah tahu, jadi jangan ngomong sembarangan gitu. Apalagi tempatnya begini kan. Nah, dan yang lain tuh bilang dan yang lain mulai ngomong kalau nanti malam bakal ada yang jalan nih di sini kayak gini katanya sambil ngetok-ngetok lantai kayu. Pokoknya bercanda-bercanda gitulah kan. Terus ada yang juga yang temennya yang bilang nanti ada yang ketawain nanti malam gitulah. Emang kalau misalkan belum kejadian pada masih selengean. Anjir. Aduh, gila. Terus. Nah, mulai nih saat itu saya mulai merasa sangat tidak nyaman katanya, dan saya bilang ke mereka, "Udah, please jangan bercanda kayak gini," katanya. Tapi teman-temannya malah ngeledek, ditakut gitu kan. Nah, habis itu gue bisa ngerasa mereka ada, kata si Mas Andreas ya. Mas Andreas tuh mulai ngerasa, ini udah mulai diperhatiin nih kita nih gitu kan. Dan mereka teman-temannya malah bilang gini, di sosokan lu katanya, mereka indigo aja bukan lu katanya gitu teman-temannya. Udah sompral nih Bang Sul. Oke. Nah, terus udah mereka si Andreas kesel nih. Nih, lu pada lihat aja ntar malam. Jangan salahin gue ya. Gue udah warning kata si Mas Andreas gitu. Oke. Akhirnya malam nih. Malam mereka ngobrol-ngobrol bercanda sampai malam sekitar jam 11-an. Nah, teman-temannya malah pada nonton Paranormal Experience gitu Bang Sul di YouTube. Rame-rame pakai laptop. Nah, kata si Mas Andreas, udah lu pada itu mah ngundang katanya gitu kan. Udahlah, gue mau tidur aja katanya gitu kan. Akhirnya singkat cerita semalaman itu si Mas Andreas nggak bisa tidur sama sekali katanya. Anehnya, saya tidur itu akan kebangun setiap setengah jam sekali katanya. Dan saya yakin kalau saya sudah tutup pintu. Namun ketika terbangun, pintu saya selalu saja terbuka katanya. Anjir. Gitu ya. Terus. Tapi aku pengen banget ini cerita berakhir teman-temannya digangguin tapi Mas Andreasnya baik-baik aja. karena ngeselin banget sih teman-temannya cuy. Udah di warning lu masih begitu lah. Kan sama kayak gue itu. Iya kan. Kita harapkan happy ending aja buat Mas Andreas ya, kita lihat. Katanya sekitar jam 2 malam Mas. Sekitar jam 2 subuh nih. Si Mas Andreas ini kebangun. Dan kemudian 10 menit kemudian teman saya yang bernama Winnie itu datang ke kamar saya. Dan bertanya, "Dre, lu dengar suara plastik nggak? Suara plastik kresek-kresek gitu Bang Sul." Plastik? Nah, kayak kresek-kresek gitu loh. Terus kita tikus gitu ya, kresek-kresek ya. Kata si Mas Andreas, "Enggak, gue kagak dengar apa-apa," katanya gitu kan. Terus si Mas Andreas keluar kamar untuk ngecek ada apa nih gitu kan. Tapi begitunya si Mas Andreas nyampe ke pintu, belum sempat keluar kamar, Mas Andreasnya ngelihat ada sekelebat kain putih. Nanti lu. Dari kamar mandi ke arah kamarnya si Gary dan ketiga teman yang lain.
Oke. Nah, saya dan Winnie mencoba mengecek ke atas karena takut ada tikus dan tiba-tiba karena takut ada tikus. Ini sebenarnya Gary sama 3 orang temen yang lain itu tidur bareng. Aku anggap berarti temennya 2 cewek tidur berdua. Mas Andreas sendiri. Ini yang penakut bukan Mas Andreas anjir, ini mah teman-temannya cowok yang lain yang penakut anjir. Ini Mas Andreas sendirian loh cuy. Iya kan? Yang ngoceh-ngoceh berdua, pantesan dia berani ngomong gitu. Iya, Mas Andreas mah sendiri justru. Nah, habis itu pas si mereka mau ngecek keluar, Mas Andreas sama si Winnie ini ngecek keluar. Tiba-tiba tuh temen yang bertiga itu teriak. Akhirnya si Winnie sama Mas Andreas langsung lari ke kamar mereka untuk ngecek. Dan ketika Mas Andreas buka pintu, mereka semua teman-teman yang teriak itu udah meruduk mojok kayak ketakutan gitu. Mampus loh. Di pojok kamar dengan muka pucat dan keringetan. Ukurin. Dan pas saya lihat ke arah kaca depan, saya nggak sengaja ngelihat bayangan putih melesat terbang kenceng banget. Oh shit man. Dan pagi-paginya bener dong mereka cerita mereka lihat sosok Mbak Kun dengan baju penuh darah dan muka hancur. Mampus. Oh shit man, bener kan? Mampus lu kan, bercanda sih lu. Gue bukan serem, gue malah lega gue. Iya lega kan, Mas Andreas nggak kenapa-napa nih kan, temennya yang kena nih selengean. Terus. Kemudian kita coba untuk tidak bercanda lagi tentang hal tersebut dan mencoba untuk bermain game werewolf di kamar atas. Dan kamar atas itu langsung nempel sama tangga ke bawah katanya. Dan ada wastafel dan kompor di seberang tangga katanya. Jadi lurus dari tangga gitu, jadi benar-benar hadap-hadapan katanya. Dan pas mereka lagi main, tiba-tiba air wastafel tuh nyala. Mati lu. Nyala. Terus kata si Mas Andreas gini, udah cuy, diemin aja, rusak mungkin gitu kan. Nggak lama airnya mati. Mati. Nggak lama nyala lagi, mati lagi. Gitu terus Bang. Akhirnya terus mereka ngeliat, mereka perhatiin tuas kerannya itu putar sendiri cuy. Anjir. Kayak yang mainin. Dan langsung semua lari keluar dari rumahnya itu dan nggak berani masuk lagi sampai semuanya tenang. Oh shit man, it's real man. Gila ya, lu bercanda sih, heran gua. Aduh. Nah, abis itu mereka pergi berenang maksudnya di kolam renang villa gitu. Nah, pulangnya itu pas mereka sampai di villa mereka itu ada bau-bau nggak sedap gitu di villa katanya. Bau bangke kali. Nah, akhirnya mereka panggil penjaga villanya untuk ngecek karena kayak ada bau gas gitu, takut bocor. Iya. Terus pas penjaga villanya ngecek, penjaganya bilang semuanya baik-baik aja kok, keadaannya oke, nggak ada yang bocor, nggak ada yang apa-apa gitu kan. Dan akhirnya kita ya udahlah biarin aja dan kita semua mandi satu-satu. Nah, pas malamnya kita masak makan Bang Sul. Mereka tuh masak makanan dan pergi keluar untuk cari angin. Dan baru balik sekitar jam 9-an. Dan mereka lanjut nonton film. Nah, pas sampai jam 1:30 gitu, mereka masih ketawa-ketawa berisik kencang-kencang gitu Bang Sul. Dan tiba-tiba pintunya itu digedor kencang banget berkali-kali. Anjir. Masalahnya pintu yang digedor itu adalah pintu kaca yang ada di lantai 2. Kenceng ya. Oke lah, kalau misalkan pintu lantai 1 yang digedor, mungkin ada orang di depan. Tapi kalau pintu lantai 2 coba gimana? Iya juga ya. Iya kan? Betul. Terus kita langsung kabur ke kamar. Itu satu kamar diisi kita semua katanya. Pokoknya kita tumpuk-tumpukan katanya semuanya. Bertujuh ya? Iya, akhirnya besoknya kita putuskan untuk pulang katanya. Anjir. Katanya pulangnya langsung pagi-pagi karena gangguannya udah nggak nyantui katanya. Aduh. Iyalah emang lo cari sendiri penyakit. Iya, jadi kata Mas Andreas gini, jadi intinya jangan sok-sokan cuy katanya kalau emang nggak berani katanya. Saling menghormati dan saling menghargai saja tanpa harus meremehkan lebih baik sih kata dia. Iyalah. Betul. Sekian ceritaku ya. Maaf kalau berantakan katanya, bingung kalau cerita via tulisan katanya. Masih ada sih cerita horor waktu liburan tapi mungkin lain kali katanya. Terima kasih, semoga season horor semakin angker dan sukses. God bless. Thank you banget. Thank you. Ceritanya keren banget. Udah mana cerita villa gini, keren cuy. Wah, betul gila, keren. Keren ya. Itu yang apa? Yang tiba-tiba temen yang ngeliat tuh, aduh, itu puas banget tuh anjir. Kira lu ngeliat, lu pada ngeliat akhirnya, aduh. Gue lebih
ini gue lega gue karena yang lu cari lu datang tuh dapat kan ya? lu. Nikmat lah. Makan tuh pencarian lu anjing. Duh, katanya ya jangan sok-sokan lah ya kata si Mas Andreas. Benar itu, benar-benar. Aduh, untung ada satu yang masih berani Mas Sule dan peka ya. Kalau misalnya semuanya begitu kacau udah. Udah. Oke, itu ya. Semua dah. Cerita dari Mas Andreas Hardiansyah, keren banget. Thank you banget Mas Andreas. Thank you. Ceritanya juga rapi nih, enak nih bacanya nih. Oke, thank you banget. Cerita dari Mas Andreas, wisata mistis Bang Sule, episode ke-69. Jadi itu cerita pertama, satu-satunya cerita untuk episode kali ini. Dan seperti biasa, teman-teman kalau ada mau kirim cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1. Dan terima kasih sudah stay tune di episode ke-69 ini ya. Cerita dari Mas Andreas. Thank you. Wisata mistis. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada salah-salah cerita, mohon maaf dan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bisa langsung kritik dan saran aja ya, Bang Sule. Oke, langsung di kolom komentar boleh. Betul. Thank you banget teman-teman sudah stay tune dan sampai ketemu di episode ke-70 Bang Sule. 70. Next waduh, luar biasa. Thank you banget udah temenin kita sampai sejauh ini. Thank you banget. Oke, teman-teman. Siap. Sampai ketemu dan selamat malam. Wassalamualaikum.